Saudara, seorang perempuan pemilik usaha gerai ayam goreng di Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam gerainya Kamis pada 16 Februari lalu. Korban diduga dianiaya dan dibunuh dua karyawannya sendiri. Tidak hanya itu, pelaku juga sempat menculik anak korban yang masih berusia 1,5 tahun. Hingga saat ini, polisi masih meragukan motif kedua pelaku melakukan pembunuhan yang diakui kedua pelaku karena sakit hati. Mengapa polisi masih ragu? Sebelum kita ulas lebih jauh, saudara, kami akan paparkan singkat profil korban. Korban bernama Maharendra Intan Melinda. Perempuan berusia 29 tahun ini terbilang lumayan sukses mengembangkan usaha gerai ayam goreng cepat saji. Usaha ini dirintis bersama almarhum suaminya terdahulu yang sudah meninggal karena terkena COVID-19. Kini, Intan sudah memiliki 3 gerai ayam goreng cepat saji yang dikelolanya sendiri. Dan saudara, berikut adalah sejumlah fakta dari peristiwa pembunuhan pemilik usaha gerai ayam goreng cepat saji di Bekasi, Jawa Barat. Ada 2 pelaku dalam peristiwa ini yang diketahui merupakan karyawan korban sendiri. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, korban dibunuh di dalam tempat usahanya, gerai ayam goreng cepat saji di Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat, serta sedang beristirahat. Fakta lainnya yakni korban sempat berteriak meminta tolong sehingga mengundang warga datang ke ruko. Namun kedua pelaku berhasil mengecoh warga yang hendak memeriksa teriakan itu dengan mengaku ada ular yang masuk. Lalu setelah melakukan pembunuhan, kedua pelaku dengan motif yang belum terlalu jelas juga membawa anak korban yang masih berusia 1,5 tahun. Namun petugas gabungan dari kepolisian akhirnya menyelamatkan anak korban yang masih balita yang diculik oleh kedua pelaku. Setelah ibunya dihabisi nyawanya oleh pelaku. Saat ditemukan, saudara, balita anak korban ditemukan di sebuah pos keamanan yang sempat ditinggali oleh kedua pelaku. Saat ditemukan, anak korban yang masih balita ini berada dalam kondisi lemas karena kelaparan. Polisi mengungkap tidak ditemukan adanya luka di tubuh anak korban. Begitu pilunya nasib balita, anak korban pembunuhan yang juga pemilik gerai ayam goreng. Pasalnya, kini balita ini menjadi yatim piatu. Ayah kandungnya sudah meninggal lebih dulu terkena COVID-19. Dan kini ia harus menerima kenyataan kehilangan ibunya yang mirisnya dibunuh di depan matanya sendiri. Setelah ditemukan, anak pemilik gerai ayam goreng yang menjadi korban pembunuhan kini sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Sang anak diasuh oleh neneknya. Selamatkan anak, ya ada A, ya umur 17 bulan ini sekarang kita penyidik menyerahkan kepada neneknya, ya yang ada di Bekasi, karena kita ketahui ibunya meninggal dunia dan suaminya atau bapaknya anak tersebut ini juga sudah meninggal terlebih dahulu, ya tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Ditemukannya anak korban yang masih balita sebenarnya beriringan dengan penangkapan kedua pelaku. Kurang dari 1 kali 24 jam, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi berhasil menangkap kedua pelaku di Jalan Pantura, Susun Wesel, Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, kedua pelaku langsung diamankan polisi, sembari memberitahu keberadaan anak korban yang juga sempat mereka culik. Lalu siapakah kedua pelaku pembunuhan ini? Salah satu pelakunya, saudara, menurut polisi masih di bawah umur sehingga tidak bisa diungkap identitasnya secara gamblang. Namun yang jelas, kedua pelaku ini merupakan karyawan korban yang direkrut korban melalui media sosial. Polisi pun mengungkap kedua pelaku ini baru 5 hari bekerja di gerai ayam goreng cepat saji milik korban di Sukakarya, Bekasi, Jawa Barat. Sebelum meregang nyawa, korban sempat bercerita kepada sepupunya soal tindak tanduk 2 karyawan yang baru bekerja selama 5 hari itu. Menurut sepupu korban, sebelum meninggal, korban kerap mengeluh soal perilaku kedua pelaku yang sering berbohong serta tidak disiplin saat bekerja. Sehingga korban beberapa kali menegur kedua karyawannya itu. Nah, untuk beberapa hari kerja gitu kan memang baru udah 5 hari kerja itu dia sudah
melakukan cacat lah, cacat dalam kedisiplinan gitu kan terhadap kerjanya. Hingga ada peneguran dari saudara saya gitu kan, mungkin tidak terima dengan peneguran itu, hingga akhirnya merencanakan untuk memperlakukan seperti itu. Lalu polisi pun menyimpulkan sementara motif pembunuhan pemilik gerai ayam goreng cepat saji ini karena pelaku merasa sakit hati terhadap korban setelah beberapa kali ditegur. Selain itu, menurut pengakuan pelaku, selain sakit hati, upah yang diberikan kepada kedua pelaku dirasa terlalu rendah. Karena itulah, kedua pelaku merencanakan tindak pembunuhan dengan menganiaya korban menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Motif sementara dari pengakuan tersangka adalah karena sakit hati, yaitu terkait dengan gaji, terkait dengan perlakuan, karena yang bersangkutan ini baru bekerja 5 hari. Kemudian sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini. Namun motif sakit hati tadi bukan kesimpulan akhir polisi. Menurut polisi, pengakuan kedua pelaku masih ada yang janggal. Mengingat kedua tersangka diketahui bekerja kepada korban belum genap 1 minggu. Oleh karena itu, polisi akan melibatkan psikolog forensik untuk mengetahui apa yang membuat kedua pelaku sudah merencanakan pembunuhan di hari ketiga bekerja untuk korban selain karena pengakuan sakit hati.